Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lisa Nurul Dayah dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan materi dari metodologi penelitian, yaitu uji kelayakan model F atau uji F, koefisien determinasi, dan uji T pada regresi data panel menggunakan aplikasi eViews. Uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dan dependen. Nah, hipotesis dalam uji F ini adalah berdasarkan perbandingan F min statistik dengan F tabel. H0 jika nilai F statistik lebih kecil dari F tabel, HA jika nilai F statistik lebih besar dari F tabel. Jika F statistik kurang dari F tabel, maka HO diterima, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dari F tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Berdasarkan probabilitas HO jika nilai prop F atau F statistik lebih besar dari lambda 0,05, HA jika nilai prop atau F statistik kurang dari lambda 0,05. Jika prop atau F statistik lebih besar dari lambda 0,5, maka HO diterima, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel independen Y. Namun sebaliknya, jika prop atau F statistik kurang dari lambda 0,05, maka HA diterima, artinya variabel independen atau X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen Y. Lalu ada koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerapkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil ekspor akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-squared berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan nilai R-squared harus berkisar 0 sampai 1. Jika nilai R-squared sama dengan 1 berarti naik atau turunnya variabel terikat atau Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau X. Lalu jika NR-squared sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel. Lalu ada uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel, HO jika nilai T statistik kurang dari T tabel, HA jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel. Jika nilai T statistik kurang dari T tabel, maka HO diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Berdasarkan probabilitas HO jika nilai prop lebih besar dari lambda 0,05, HA jika nilai prop kurang dari lambda 0,05. Jika nilai prop lebih dari lambda 0,05, maka HO diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun sebaliknya, jika nilai prop kurang dari lambda 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel independen Y. Nah, itu penjelasan dari ketiga uji dari metodologi penelitian. Selanjutnya kita simak videonya bagaimana caranya menggunakan aplikasi eViews dengan uji 3 ini. Mari kita simak.
Nah, ya mari kita coba untuk menggunakan aplikasi Evius untuk menguji kelayakan model atau UGF. Langkah pertama itu sebelumnya saya kan sudah buat datanya dan sudah saya simpan. Nah, di sini namanya ini EQ01. Kita buka aja datanya. Nah, muncul seperti ini. Ini sudah terlihat dari F statistik dan prop atau F statistiknya ini. Pada output di atas ini menunjukkan bahwa nilai F statistik itu sebesar 7,456087. Nah, sementara F tabel itu dengan tingkat lambda sama dengan 5%, DF1 atau K dikurang 1 sama dengan 5, dan DF2 atau N dikurang K sama dengan 39. Didapat nilai F tabel sebesar 2,45583. Dengan demikian F statistik 7,456087 lebih besar dari F tabel, yaitu 2,45583, dan nilai prop statistik 0,000055 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan suku secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Oke, lalu kita uji yang kedua. Uji kedua itu ada koefisien determinasi. Nah, di sini pada tabel di atas ini menunjukkan bahwa nilai adjusted R-squared ini sebesar 0,423181. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan suku sebesar 42,3%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50, sementara sisanya itu sebesar 50, sementara sisanya itu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu yang terakhir uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Nah, ini tampilannya. Nilai T statistik ukuran perusahaan size sebesar 5,276932. Sementara T tabel dengan tingkat lambda sama dengan 5%, DFN dikurang K sama dengan 39, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik size yaitu 5,276932 lebih besar dari T tabel yaitu 2,02269, dan nilai pro 0,000000 itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perubahan atau size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisien regresi variabel size sebesar 0,069. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR atau konstanta 0,489 sebesar 0,069. 2. Nilai T statistik ROA sebesar 0,0
0,89899, sementara T tabel dengan tingkat lambda sama dengan 5%, DF N dikurangkan sama dengan 39, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik ROA min 0,72871 kurang dari T tabel, yaitu 2,02269, dan nilai PRO 0,4705 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset atau ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. 3. Nilai T statistik DAR sebesar 1,31582, sementara T tabel dengan tingkat lambda 9,5%, DFN meningkat 9,39 didapat nilai T sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik DAR 1,31582 lebih kecil dari T tabel 2,02269, dan nilai PRO 0,1959 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel debt to asset ratio dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. 4. Nilai statistik NPF sebesar min 2,28934, sementara T tabel dengan tingkat lambda 5%, DFM minka 9,39 didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik NPF min 2,28934 lebih kecil dari T tabel 2,02269, dan nilai PRO 0,0275 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing financing atau NPF dan penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar min 1,907. Hal ini mengabarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR. Konstanta 0,489 sebesar min 1,9075. Nilai T statistik subgroup sebesar 0,3860405, sementara T tabel dengan tingkat lambda 5%, DFN muka 9,29 didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik subgroup 0,3860405 lebih kecil dari T tabel, yaitu 2,02269, dan nilai PRO 0,7209 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Cukup sekian penjelasan dari materi uji kelayakan model, uji T dan koefisien determinasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.